Kami mau memuji-Mu. Haleluya Yesusku. Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat Ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya menggelas dan batu bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri
hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya, Yesus, haleluya Tuhan. Selamanya Tuhan bagi Dia. Kami memuji haleluya. Haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan sampai selamanya. Haleluya. Haleluya, Yesus, terima kasih. Saya beri judul tentang kepastian janji. Sekali lagi kepastian janji. Saudara, beberapa waktu yang lalu mungkin di antara kita sering mendengar sebuah lagu pop ya. Saya suka dengar lihat di televisi. Seorang penyanyi namanya Terry, judul lagunya itu Janji Manis. Nah, salah satu syair di dalam Janji Manis itu yang dinyanyikan oleh Terry dikatakan bahwa lidah tidak bertulang, ya, kemudian dikatakan gampang mengucapkan cinta tapi kenyataannya tidak seperti itu, pahit. Saudara, bukankah lagu dari Terry ini sebetulnya secara jelas menggambarkan kualitas janji yang seringkali disampaikan manusia kepada manusia yang lain, mungkin kepada pacarnya, kepada suaminya, istrinya, kepada sahabatnya, kepada yang lain. Seringkali janji yang manis itu belum tentu akan ternyata atau akan dinyatakan di dalam kehidupan itu, atau dengan kata lain, tidak semua janji yang manis itu bisa digenapi.
Berbeda dengan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama itu kita menemukan ada 2 janji yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama, janji itu sudah digenapi, dan yang kedua, janji itu pasti nanti akan digenapi. Itu sebabnya ketika kita ngomong tentang janji, maka ketika janji Tuhan, satu hal yang bisa kita pahami bahwa janji Tuhan itu pasti, ya dan amin. Nah saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita semua tentang 2 janji Tuhan yang diberikan kepada kita sebelum dia naik ke sorga. Nah janji yang pertama itu dia berjanji akan mengirimkan Roh Kudus. Coba kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang keempat ya. Bicara janji itu kan sesuatu yang belum terjadi. Dia akan berjanji seperti ini. Nah ini sesuatu yang belum terjadi dijanjikan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang keempat dikatakan begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan melakukan penampakan selama 40 hari itu dan beberapa saat dia akan naik ke sorga. Nah sebelum Yesus naik ke sorga, dia memberikan janji kepada murid-muridnya itu dengan berkata, jangan kamu meninggalkan kota Yerusalem. Jangan pergi dulu dari kota Yerusalem. Kenapa? Karena engkau harus menantikan janji Bapa. Apa janji Bapa? Engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau Yohanes membaptis kamu dengan air, nanti kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebenarnya Bapak Ibu, janji ini sebetulnya sudah ribuan tahun yang lalu disampaikan Allah kepada manusia. Misalkan di dalam kitab Yoel dikatakan bahwa nanti satu kali Bapa akan membaptis engkau dengan Roh Kudus, orang-orang yang tua akan mendapat penglihatan, anak-anak muda akan mendapatkan mimpi-mimpi macam-macam. Janji itu sudah ribuan tahun yang lalu sebetulnya. Tetapi Tuhan kembali mengulang bahwa janji ini sebentar lagi akan ditepati oleh Tuhan. Beberapa hari lagi janji itu akan ditepati, tidak akan lama lagi, makanya kalian jangan meninggalkan Yerusalem, tunggu di sini. Dan Alkitab kemudian katakan murid-murid itu menunggu janji Tuhan itu di loteng Yerusalem. Mereka bersama-sama berdoa, bersekutu. Dan kemudian kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, kalau yang tadi pasal yang pertama, nah kita melihat di dalam pasal yang kedua, ayat yang keempat berkata begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hanya berselang satu pasal, janji itu kemudian digenapi. Beberapa penafsir menyebutkan bahwa pemenuhan janji itu dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga sampai pemenuhan janji itu berkisar antara 10 hari. Maka ada banyak gereja-gereja khususnya yang beraliran Pentakosta, kalau mendekati atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini mereka punya acara doa 10 malam, doa pencurahan Roh Kudus. Dulu kita juga rutin melakukan itu, tapi karena sekarang pandemi agak susah untuk melaksanakan itu. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa janji Tuhan itu digenapi. Janji pertama itu digenapi. Saudara, seseorang itu terbukti kualitasnya, terbukti integritasnya ketika apa yang dikatakan itu dinyatakan, apa yang dijanjikan itu terbukti, begitu loh. Nah Tuhan membuktikan kepada kita bahwa janji ini sudah digenapi.
Dia katakan bahwa kamu akan dipenuhi Roh Kudus, kamu akan dibaptis Roh Kudus. Berselang beberapa saat, benar mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah yang saya katakan janji yang digenapi. Pembuktian akan janji yang Tuhan genapi, kepastian akan janji. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang teolog pernah mencatat berapa sih jumlah janji Allah kepada manusia di dalam Alkitab. Kemudian teolog itu menemukan bahwa jumlah janji yang diberikan Allah kepada manusia itu yang tercatat di dalam Alkitab itu jumlahnya kurang lebih 3.573 janji. Jadi ketika kita membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, janji Allah kepada manusia yang ditulis di dalam Alkitab itu jumlahnya 3.573 janji. Macam-macam janjinya, janji kesehatan, janji kemakmuran, janji penyertaan, janji penjagaan, dan lain sebagainya. Tadi malam, tadi saya sedikit cerita Pak Didik, tadi malam anak saya telepon dan dia mengeluh sakit, dan namanya orang tua kalau sakit kemudian anak saya kalut di sana karena sempat pingsan dan lain sebagainya. Wah, rasanya gimana gitu, rasanya nggak nyaman dan sebagainya gitu loh, semalaman gitu nggak nyaman. Tapi kemudian saya ingat janji Tuhan di dalam kitab Mazmur yang berkata bahwa akulah penjagamu, akulah yang melindungimu, keluar masukmu aku yang menjagamu. Matahari tidak bisa menyengat engkau, malam dinginnya tidak bisa mencelakai engkau, akulah penjagamu. Cepat-cepat kemudian saya copy paste ayat itu, saya kirimkan sama anak saya. Ingat janji Tuhan kepada kita orang-orang yang mengasihi Dia. Anak saya terus jawab, amin Pak. Saudara, banyak janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang hari ini saya mau katakan bahwa Allah bukan sekedar janji omong kosong seperti lagunya Terry tadi. Hanya sekedar lidah tak bertulang, gampang mengucapkan janji, tidak. Tuhan betul-betul kalau berjanji, ya dan amin. Amin? Pasti. Kalau dia berjanji bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus, dia kirimkan. Kalau dia berjanji akan menjaga saudara, Tuhan jaga. Kalau Tuhan berjanji akan memelihara saudara, Tuhan pelihara. Kalau Tuhan berjanji akan memberkati rumah tangga keluarga kita, Tuhan berkati. Karena itu janji Tuhan. Kalau janji manusia, ya seperti lagu pop tadi. Memang lidah tak bertulang. Dulu zaman tahun 60-an juga ada lagu seperti itu, enggak tahu yang nyanyi Teti Kadi atau Ernie Johan gitu, yang usianya di atas saya pasti tahu lagunya. Memang lidah tak bertulang gitu ya. Kalau nggak salah Bob Tutupuli pasti apa yang nyanyi kan. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Ini yang pertama. Bahwa janji Dia untuk memberikan Roh Kudus sudah ditepati. Nah, di dalam kitab Kisah Para Rasul kita juga menemukan ada janji yang kedua. Apa itu? Dia berjanji akan datang kembali. Saudara, di dalam teks ya kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat, coba kita akan melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul ya. Sebentar saya cari sebentar. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11 berkata begini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Saudara, ini janji yang kedua. Dia akan datang kembali. Saudara, ini yang saya ingin sampaikan bahwa kedatangan Tuhan ini yang kedua kali memang menjadi diskusi banyak teolog, banyak orang Kristen. Minimal ada 2 pengajaran yang menjelaskan tentang kapan Tuhan datang kedua kali. Dan semua penjelasan itu terkait dengan kerajaan 1000 tahun. Ada ajaran yang mengatakan Yesus datang kedua kali nanti sebelum kerajaan 1000 tahun. Maka ajaran itu disebut dengan pra-milenium. Ada yang dikatakan bahwa Yesus datang pas kerajaan 1000 tahun.
Maka ajaran itu disebut dengan datangnya Yesus pada pas kerajaan 1000 tahun milenium itu. Atau setelah kerajaan 1000 tahun, maka itu disebut dengan post milenium dan sebagainya. Saya tidak dalam posisi untuk mengatakan mana yang paling tepat, tapi saya ingin katakan bahwa kedatangan Tuhan pasti dan jelas akan datang kembali. Persoalannya adalah tidak banyak orang yang tahu, bahkan anak pun tidak tahu. Jadi kalau saudara satu kali mendengar ada hamba Tuhan atau siapapun yang mengajarkan bahwa Yesus datang tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian, jangan dipercaya. Itu pasti bohong. Karena kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Yesus pernah berkata, kedatangan anak manusia itu sama seperti seorang pencuri yang tidak tahu. Kan lucu kalau ada pencuri yang chatting saudara, SMS saudara dan berkata, nanti jam 12 tepat saya akan maling ke rumahmu, bobol rumahmu, ambil barangmu. Gak ada pencuri yang kayak begini. Kedatangan Tuhan seperti itu, tidak ada yang tahu, tapi dia pasti akan datang. Nah, yang ingin saya persoalkan adalah ketika dia datang kembali, bagaimana posisi iman kita? Di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, Tuhan berkata begini, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini yang menjadi penting buat kita. Kalau dia datang lagi kedua kali menghampiri kita, Tuhan bertanya, adakah kita punya iman di hati kita? Adakah kita punya kesetiaan? Adakah kita ini punya keyakinan, kekudusan hidup dan lain sebagainya? Sehingga ketika dia datang dan menemukan iman dalam kehidupan kita, dia dengan jelas berkata, sabaslah engkau sahabatku dan masuklah ke dalam kerajaan sorga. Jadi apa yang penting buat kita terkait dengan janji Tuhan yang kedua ini yang dia akan datang kedua kali ini? Kita harus mempersiapkan hidup kita itu dengan benar, dengan sungguh-sungguh, menjalankan kehidupan dengan penuh integritas, sehingga ketika Tuhan datang kedua kali, Tuhan melihat kita siap untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kapan Tuhan datang? Kita nggak tahu, bisa nanti, besok, 100 tahun lagi, 500 tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi yang jelas pasti dia datang. Kadang-kadang saya bisa kalau pas dalam kesendirian gitu terus melihat ke langit gitu, kadang-kadang membayangkan gimana sih Tuhan datang kedua kali gitu kan. Kemudian mungkin dia turun atau gimana saya nggak ngerti gitu ya. Tiba-tiba dia kemudian secara pribadi datang kepada kita, secara personal datang kepada kita dan berkata, sabaslah engkau sahabatku, sabaslah engkau anakku, masuklah dalam kerajaan surga. Saya yakin Tuhan akan menjemput kita secara personal, secara pribadi sekali. Tidak secara massal, memang banyak orang yang akan diangkat Tuhan, tetapi pendekatan kepada masing-masing itu secara personal. Sama seperti ketika Tuhan menjemput Elia, udah kirim kereta berapi, kemudian Elia naik itu masuk ke surga, Henok juga naik ke surga, Stefanus kemudian ketika dirajam, rohnya juga naik ke surga. Saya membayangkan seperti itu. Tiba-tiba datang Tuhan ya, ketemu dengan Pak Banti, ketemu dengan Pak Yanto, terus bilang sabaslah engkau sahabatku, masuklah dalam kebahagiaan bersama dengan Bapa. Wow, luar biasa. Tetapi sebelum Tuhan berkata sabaslah, sabas itu artinya sesuatu yang baik, sesuatu yang baik yang engkau kerjakan sahabatku, dan masuklah dalam kerajaan surga. Saudara, janji Tuhan pasti. Kalau janji yang pertama dia sudah genapi, janji yang kedua pun pasti dia genapi. Mari kita menjalankan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Persiapkan hidup kita, ya, persiapkan seluruh kehidupan kita dalam dunia yang semakin semerawut kayak begini. Kita diajak untuk hidup benar. Sehingga satu kali, tidak tahu kapan ya Tuhan datang kedua kali, Tuhan menyambut kita, menyongsong kita, memeluk kita dan berkata, sabaslah engkau sahabatku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya.
berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin, Yesus. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, Yesus. Oh, Firman-Mu berkata kau besertaku, amin, amin. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau kekuatan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, aku nantikan Tuhan. Haleluya, haleluya, dengan sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan buat kami. Ajar kami untuk percaya akan segala janji-Mu, karena janji-Mu ya dan amin. Engkau yang berjanji menyelamatkan kehidupan kami, Engkau yang berjanji menjaga kehidupan kami, Engkau yang berjanji menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit, bahkan Engkau yang berjanji memelihara dan merawat kehidupan kami, karena Engkau adalah Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus
Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh tetap setia, menangkap setiap janji Tuhan dan memegangnya sehingga ketika Tuhan datang kedua kali, kita tetap dalam iman kita. Amin. Kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Mohon kesediaan Bapak Jali pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, Panjang dan lebarnya melebihi lautan, Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak-sorai memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk persembahannya. Tuhan yang akan melimpahkan berkat-Nya atas kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang sidang jemaat bangkit berdiri. Haleluya Yesus, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh
Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, khususnya di dalam ibadah pada pagi hari ini. Di ujung ibadah ini kami kembali berdoa ya Tuhan, di hadapan kami inilah korban persembahan kami. Baik korban persembahan ucapan syukur, korban persembahan persepuluhan, terimalah sebagai korban persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya setiap orang yang telah memberi akan Tuhan balas dengan lipat kali ganda sebagaimana janji firman-Mu. Pagi hari ini kami juga teringat untuk para sahabat yang saat ini sedang sakit, untuk Tirsa yang sakit, untuk Jerry yang sakit, untuk sahabat kami Ibu Neti yang juga sakit. Tuhan, kiranya Kau mengulurkan tangan-Mu. Bahkan nama-nama yang tidak kami sebut yang saat ini juga terbaring sakit, Tuhan juga lawat mereka, jagai mereka. Firman-Mu yang berkata bahwa oleh bilur-bilurku segala sakit penyakitmu telah sembuh. Kami mengaminkan akan janji firman-Mu ini ya Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang menimpa para sahabat terkasih kami, Tuhan singkirkan, Tuhan tolak, Tuhan ganti dengan kesembuhan, kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah seluruh sidang jemaat-Mu dalam rumah tangga, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan. Berkati ya Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Engkau nyatakan iman-Mu, Engkau tanggapi akan kebenaran firman Tuhan, dan terimalah sekarang segala berkat, rahmat dan anugerah yang daripada Allah Bapa kita, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus akan melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saat teduh sebentar.